Pada suatu hari, Silikon sedang duduk sendirian di meja belajar ketika Florin Radon mendekatinya. Hei kau, ngapain kau duduk sendirian di sini? Maafkan saya tidak bermaksud untuk mengganggu siapapun. Kau lihat nih, dia tidak punya teman. Kita harus memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Benar, kita harus memberinya pengalaman yang tak terlupakan. Tiba-tiba Florin Radon membuang sampah ke arah Silikon. Ups, kita kira tempat sampah. Ih, buang sana, jarak tahu. Iya. Silikon pun membuang sampah. Ketika hendak membuang sampah, tiba-tiba Florin mendorong Silikon. Silikon pun terduduk di lantai, sementara Florin Radon menertawakannya. Maafkan saya, tolong berhenti. Kenapa? Kamu tidak suka? Kita hanya bercanda kok, jangan baperan gitu. Saya tidak ingin berteman dengan kalian lagi. Oh, jangan berpikir bahwa kamu bisa memilih dengan siapa kamu berteman atau tidak. Tiba-tiba besi menghampiri Silikon. Besi terkejut melihat Silikon sedang menangis. Florin, Radon, berhenti. Kalian tahu tidak, perbuatan kalian kepada Silikon termasuk bully. Itu tidak benar. Apa urusanmu? Kamu siapa? Kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan. Tidak, kalian tidak boleh melakukan tindakan bully terhadap siapapun. Ini adalah masalah serius. Siapa yang mengangkatmu jadi penjaga moral kami? Kamu tidak punya hak untuk mengatur kami. Kalau kalian nggak berhenti, kulaporkan kalian ke kepala sekolah. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Ya kalau kau laporkan kami akan membalasnya. Aku nggak takut dengan ancaman kalian. Kalian harus berhenti melakukan tindakan bully terhadap Silikon. Tindak yang salah dan tidak etis. Florin dan Radon meninggalkan mereka. Sudah, jangan nangis lagi. Kita laporkan sama-sama ke kepala sekolah. Tapi aku takut. Jangan takut, kita harus menghentikan penindas agar mereka kapok dan tidak menindas kamu lagi. Baiklah, kita akan melaporkan mereka. Ya, itu benar. Kita harus melaporkan mereka dengan segera. Sambil berjalan ke kantor sekolah, Besi pun menasehati Silikon. Silikon, kamu harus lebih percaya diri dan berani. Jangan takut untuk berbicara. Baiklah, aku akan lebih percaya diri lagi. Baguslah. Mereka pun sampai ke kantor kepala sekolah. Mereka langsung melaporkan kejadian bullying terhadap Silikon. Setelah dilaporkan ke kepala sekolah, Florin dipanggil ke kantor. Florin Radon, tindakan bully yang kalian lakukan salah-salah. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan yang kalian lakukan dan diberikan sanksi sebagai hukuman. Dan kalian harus meminta maaf kepada Silikon. Kepada Silikon. Pesan moral yang kita dapat dari cerita tersebut adalah setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada balasannya, baik maupun buruk. Setiap kita lakukan perbuatan baik, maka akan dibalas baik pula. Begitupun juga dengan perbuatan buruk. Kita belajar tindakan bullying dapat merusak mental seseorang.
Kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Dan basa encer serta plalit organik. Dia Ananda sebagai kalsium, protagonis kalsium, logam lunak berwarna putih keperakan yang cepat memudar di udara dan bereaksi dengan air. Di sebuah sekolah SMA terdapat sebuah kelompok jahat yang suka menindas orang lain. Mereka adalah fluor, cesium, dan merkuri. Di pagi hari, mereka sedang berjalan menuju ke kelas. Kayaknya hari ini ada anak baru lah. Wah, ada korban baru nih. Pasti seru. Setelah pelajaran selesai, waktu istirahat pun tiba. Tanya, gak ada duit nih. Kita call aja yuk anak baru itu. Kita pun berjalan menuju meja anak baru itu. Anak baru bagi duit dong. Aku ada duit. Nggak usah banyak alasan lah. Karbon dan kalsium melihat oksigen dipeluk oleh kelompok jahat itu. Kemudian mereka menolongnya. Ada apa nih? Apa sih? Nggak usah ikut campur lah. Bukan mau ikut campur, tapi kalian teriak-teriak, ganggu orang tahu. Ya kalau nggak mau keganggu ya nggak usah didengerin. Udah, sebenarnya bubar. Bukannya nggak duit kalian tuh malah pulang. Aduh, kasihan. Diam ah. Ayo Cesium bangun. Kelompok jahat itu pun pergi. Sementara itu, karbon dan kalsium memberitahu supaya hati-hati pada mereka. Kali hati-hati ya sama mereka. Emangnya anak itu siapa ya? Bertiga emang gitu, suka minta-minta duit orang, padahal mereka banyak duit. Gak dimarahi guru ya kalau kayak gitu. Mereka udah dimarah, berulang-ulang, tapi emang bandel ya diulang lagi. Makasih ya kalian udah belain aku. Moral di dalam drama ini adalah kita tidak boleh memalak teman ataupun menindas teman yang lebih lemah, apalagi mengambil yang bukan milik kita secara paksa. Kita harus saling menghargai dan menyayangi. Apabila kita memalak teman atau menindasnya, akan mendapatkan karma di akhir sesuai dengan rumus fisika hukum 3 Newton. F aksi sama dengan F reaksi. Jika kita melakukan kejahatan pada orang lain, maka kita akan diperlakukan hal sama oleh orang lain. Ada cerita di sebuah SMA. Di sekolah Nuga ini ada sebuah kelompok jahat yang suka menindas orang lain. Mereka adalah fluorin, helium, kalium, dan arsen. Mereka suka memalak, memarahi, dan memukuli murid lain. Helium, arsen, helium. Gua dengar hari ini kita bakal dapat anak pindahan dari kelas kita. Terus apa masalahnya sama gue? Ya enggak, gue kan cuma ngasih tahu lu kali aja lu udah gitu. Iya, gue juga dengar katanya sih namanya Silikon. Hah, siapa Silikon? Nama kau kayak komodo sih, hahaha. Oke, untuk hari ini kita bakal ngasih dia pelajaran berharga buat dia, biar nggak bisa macam-macam sama kita ke depannya. Oh, tenang, mau pergi sekolah ya? Maaf, gara-gara kita Oh ya udah, permisi. Mau ke kantin nggak? Enggak nggak nafsu makan. Mending kita bantuin anak baru itu. Arsen, Florin, bagi uang dong. Aku nggak punya uang. Mana mungkin lo nggak punya uang? Cepat serahin uangnya kampungan. Lo itu cuma murid baru di sini, jadi jangan cari-cari perhatian deh. Tapi saya tidak mencari perhatian. Nah ini udah berani ngebantah kita. Tapi
Tiba-tiba Sirium, Sorin, dan Arsen berubah pikiran karena sudah keterlaluan. Maafkan kami karena sudah kasar kepadamu. Setelah kejadian ini, aku harap aku dan teman-temanku bisa berteman baik. Iya, aku maafin kalian bertiga. Pesan moral, amanat. Menyakiti orang lain tidak akan membuat kita lebih kuat, melainkan lebih lemah. Bullying tidak keren, jadi berhentilah. Hentikan bullying, jadilah teman baik. Jangan biarkan bullying mengintimidasi. Bullying tidak pernah benar. Hentikan kata-kata kasar, mulailah dengan kebaikan. Berlaku sebuah hukuman 3 Newton. Faksi sama dengan reaksi. Penjelasan. Secara matematis, hukum 3 Newton dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut. Faksi sama dengan F reaksi, tanda menunjukkan arah yang berlawanan. Dua gaya merupakan gaya aksi-reaksi jika keduanya memiliki sifat sama besar, berlawanan arah, dan terjadi pada dua objek atau benda yang sering berinteraksi. Ada cerita selalu dibawa cowok yang disukai di sekolah oleh Kalium, sehingga Kalium dan teman-temannya menyerang Hidrogen. Hidrogen disukai si cowok karena Hidrogen anaknya rajin dan sangat pintar serta lembut. Di pagi hari di dalam kelas ada Hidrogen yang sedang mengulap meja kelas. Dari tempat duduknya, Reksa berdiri dan berkata, Mau kau lakukan sekarang, Hidrogen? Tidak ada si cowok itu yang akan membelamu sekarang. mau ngapain lagi sih kalian? Berisik ya, kau mau kami serang juga, Argon. Aku rasa dia menangis. Jangan nangis, Cong. Kau membuatku sedih. Kasihan Hidrogen. Bisa nggak sih kau tuh nggak sosok kecantikan, sok pintar gitu di depan dia? Kau ngerti kan apa yang aku bilang? Apa? Kau mau menyerangku lagi? Di siang hari, Hidrogen menyapu lantai yang kotor. Datanglah Kalium, Cyanida dan Reksa jalan dengan sengaja menabrak Hidrogen. Perhatikan jalan kau. Hidrogen, kau butuh kacamata ya? Ada apa ini? Kenapa kalian selalu menyerang Hidrogen? Kau berani melawanku. Ya, aku berani. Kau lah yang harus pakai kacamata. Maksud kau apa? Aku tak mau bersih-bersih lagi. Kau tuh dapat beasiswa, jadi harus. Tapi itu bukan uangmu. Itu dari yayasan. Tapi yayasan tak menyuruhku melakukan ini. Apa kalian suka menyerangku? Apa aku terlihat cantik dan pintar di matamu? Hanya karena aku lebih miskin dari kalian, atau karena aku disukai cowok yang disukaimu? Dan skill. Jangan kekanak-kanakan, aku sudah punya banyak masalah. Kamu tidak akan pernah mencapai tempat yang lebih tinggi jika kamu selalu mendorong orang lain untuk jatuh. Jangan pernah mengolok-olok sesuatu yang seseorang tidak bisa ubah dalam dirinya. Belum tentu kamu lebih baik dari orang yang kamu bully. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum aksi-reaksi. Yang bersifat bangkai serta terpilih. Aku sangat menyukai kebersihan serta memiliki sifat terpencil. Aduh, ada si Arga nih, so rajin banget loh. Bagi semua tuh jangan cari muka deh. Iya, buat apa begitu bikin emosi lihat muka so baik lo itu. Aku bukan so rajin. Ini adalah tugasku untuk piket pada pagi hari ini. Jangan ngebantah deh lo. Iya, bagus lo tuh duduk-duduk aja, jangan bertanggung jawab. Jangan bersih-bersih, marah banget deh. Sungguh itu
dari hadapan tua, pemain Darmian yang melihat kejadian pembulian tersebut. Kalian jangan begitu, itu tidak baik. Lebih baik kita mencontoh Argon. Oh, ini lagi ngapain dicontoh macam udah bener aja. Heh, dia itu benar. Sikap lo aja yang gak wajar belajar pembuli. Gak capek apa? Apa sih suka-suka kita lah. Iya, kalau nggak suka sih ngelawan kita. Kalian kira kami takut? Pembuli seperti kalian itu sampah. Udah, Neon Argon, udah lebih baik kita bersihkan perkarangan ini lagi. Untuk Cadmium dan Cesium, kalau nggak mau bantu pergi aja. Dia udah. Iya, pergi jauh sana, jangan tahu membuli doang. Akhirnya, Argon dan Roman fokus membersihkan perkara. Cadmium serta Cesium dengan perasaan marah masuk ke kelas. Kita harus bertanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban kita. Dan jangan takut untuk melawan orang yang membuli kita. Dan tidak diperbolehkan untuk membuli dan meremehkan orang lain. Karena kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Akan berlaku semua hukum. Tidak niatan F aksi sebenarnya min reaksi. Kalian gue dengar hari ini kita bakal dapat anak tambahan di kelas kita. Enggak, dia kan cuma kasih tahu kali aja update kita. Siapa hidrogen? Nama kok kayak gitu sih? Hahaha. Oke, untuk hari ini kita bakal ngasih dia pelajaran berharga buat dia. Dan nggak bisa macam-macam sama kita ke depan. Ini memang editannya kecil. Bel tanda masuk pun dimulai. Semua anak sudah masuk ke dalam kelas, kecuali para anggota geng terkenal itu. Terdengar suara pintu kebanting. Semua murid melihat ke asal suara. Ya, tidak lain adalah Kalium dan teman-temannya. Mereka dengan santainya memasuki kelas dan bagaikan tak menghiraukan tatapan murid kelasnya. Hei Kalium, aku udah peringati beberapa kali bukan. Kalau buka pintu itu biasa aja, nggak usah dibanting segala. Kalau pintunya rusak mau gantiin. Oh, tentang properti sekolah ya. Maaf gue nggak akan ngulangin kejadian banting pintu lagi deh. Terserah deh, aku ngasih tahu serius, bukan bercanda. Oh ya udah deh, permisi. Teman-teman, seperti yang sudah kalian ketahui, kita memiliki seorang teman baru. Tolong sedikit perhatiannya saat ia memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidrogen, pindahan dari SMA Negeri. Mohon bantuannya agar saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah ini. Setelah pelajaran selesai, jam istirahat membuat semua murid bebas dari pelajaran dan tugas, dan bebas untuk makan dan minum di kantin. Mau ke kantin nggak? Enggak nggak nafsu makan gue. Mendingan kita gangguin anak baru itu aja nggak sih? Bagi duit lu dong. Enggak, gue nggak punya uang. Mana mungkin lo nggak punya duit? Cepat serahin duit lo kampungan. Argon yang melihat Hidrogen didorong Kalium langsung pergi menghampiri mereka. Ada apa ini? Kalian nggak boleh melakukan itu. Bukan urusan lo ya, jadi diem.
Tapi kalian nggak bisa gitu dong, ngebentak dia seenaknya. Walaupun masih baru, dia kan teman kita juga. Iya, gua tahu. Udah, nggak usah dilanjutin ceramahnya. Capek gue dengarnya. Jangan nyolot gitu dong, gue kan cuma ngingetin aja. Diem aja deh, jangan banyak ngemeng. Gue setuju. Kemudian Argon membantu Hidrogen berdiri. Kamu nggak apa-apa kan Hidrogen? Gue nggak apa-apa kok. Mereka bertiga itu memang keterlaluan. Daripada di sini ada mereka, mending kita ke perpus aja yuk. Gimana? Mau nggak? Gue biar di kelas aja. Ya udah deh, kalau gitu gue ke perpus dulu ya. Setelah beberapa waktu, Kalium dan teman-temannya pun masuk ke dalam kelas. Lo itu cuma murid baru di sini, jadi jangan cari-cari perhatian lah. Tapi saya tidak mencari perhatian. Lo ini udah berani ngebantah ya sama kita. Tapi Lo ini ya. Rasain lo. Wali kelas yang tak sengaja lewat di depan kelas melihat seluruh kejadian pembulian yang dilakukan oleh Kalium dan teman-temannya. kalian bertiga, apa yang kalian lakukan kepada Hidrogen? Kami tidak melakukan apa-apa. Apa kalian membuli Hidrogen? Sepulang sekolah kalian bertiga disuruh temui guru BK. Bel akhir sekolah telah berbunyi. Kalium dan teman-temannya segera menuju ke ruang BK. Guru BK yang berada di depan ruang BK memanggil mereka. Dan dengan kejadian itu, Kalium dan teman-temannya pun sudah meminta maaf kepada Hidrogen dan sudah tidak membulinya lagi. Dan mereka pun sekarang sudah berteman dengan baik. Pesan moralnya yaitu, membuli dapat menyebabkan masalah serius dan berkepanjangan bagi korban. Bully harus dihentikan secara serius. Jangan biarkan bully mengintimidasi dan hentikan kata-kata kasar. Mulailah dengan kebaikan. Berlaku sebuah